Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat-sahabat sejawat sekalian, pemirsa setia podcast Perdosi Medan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu dalam aktivitas sehari-hari. Nah, kita berjumpa kembali di podcast Perdosi On Air hari ini. Merupakan persembahan dari Perdosi Cabang Medan yang mana bertujuan untuk memberikan edukasi keilmuan khususnya terkait hal-hal yang berhubungan dengan bidang neurologi. Nah, bersama saya Dr. Hasan Arifin, spesialis neurologi yang merupakan host pada sesi podcast kali ini. Nah, hari ini kita akan sedikit berbincang ya mengenai satu penyakit yang mungkin kita sudah sering mendengarnya, yaitu penyakit stroke. Dan memang penyakit stroke ini adalah salah satu penyakit kegawat daruratan akut yang mana angka kecacatan dan angka kematiannya cukup tinggi. Bahkan dikatakan bahwa berdasarkan penelitian penyebab kematian kecacatan ini tertinggi di seluruh negara, terutama di dunia. Dan cocok sekali ini memang tema hari ini kita angkat berhubung dengan peringatan Hari Stroke Sedunia atau World Stroke Day tanggal 29 Oktober 2021. Nah, seperti kita ketahui bahwa stroke itu banyak jenisnya ya. Nanti kita akan bahas di sini jenis stroke yang cukup banyak kasusnya, yaitu stroke iskemik. Itu salah satu penyakit stroke akibat satu gangguan aliran darah di otak akibat ada suatu sumbatan sehingga menyebabkan gangguan fungsi dari saraf otak kita. Nah, oleh karena itu di sini saya juga tidak sendiri ya. Saya di sini bersama narasumber yang akan membahas mengenai bagaimana penanganan intervensi stroke iskemik akut. Nah, di sini kita sudah hadir bersama seorang pakar neurointervensi ya, yang kita sudah mengenalnya, terutama sejawat-sejawat yang ada di Kota Medan. Alhamdulillah beliau juga sebagai ketua Perdosi Cabang Medan, dan beliau sudah hadir bersama saya, bersama kita semua, yaitu Dr. Muhammad Yusuf, spesialis saraf konsultan PINS. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya dok? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Sano? Sehat juga alhamdulillah. Gimana dok nih aktivitas sehari-hari terutama di pandemi ini kan dok? Apakah ada terhalang atau gimana dok dalam menangani pasien gitu dok? Ya, alhamdulillah selama pandemi memang kasus-kasus untuk neurologi agak menurun ya, karena banyak kasus-kasus COVID-nya. Tapi alhamdulillah masih bagus lancar ya. Iya, kita doakan dokter sehat walafiat selalu. Amin. Sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat ya. Nah, baik, beliau ini praktik di rumah sakit umum pusat Aja Demalid ya, juga di rumah sakit Bunda Tamrin ya dok. Bunda Tamrin dan Columbia. Alhamdulillah, kalau sahabat-sahabat sekalian yang ingin berjumpa konsultasi nanti bisa menghubungi beliau. Dan hari ini dok, kita akan bahas satu hal yang menarik nih, judulnya yaitu penanganan intervensi pada kasus stroke iskemik akut. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin bertanya langsung nih dok, karena ada bahasa intervensi dok ya. Nah, bisa nggak dok jelaskan sedikit dok tentang apa sih dok neurointervensi itu dok? Ya, neurointervensi itu adalah satu bagian keilmuan dari neurologi, khususnya untuk penanganan tindakan invasif. Jadi menggunakan modalitas alat yang kita sebut dengan kateter. Jadi kita bisa melakukan tindakan kalau misalnya ada oklusi sumbatan di pembuluh darah otak, nanti kita lakukan dengan menggunakan alat kateter DSA. Itu kita bisa tarik, kita bisa ambil sumbatan tersebut, atau kalau ada pendarahan kita bisa lakukan tindakan penutupan, atau bisa juga pada kasus-kasus yang sempit kita lakukan tindakan pelebaran. Jadi tindakan neurointervensi ini adalah satu tindakan invasif ya. Jadi yang kita memang punya resiko, tapi lebih kecil resikonya dibandingkan kalau kita melakukan tindakan yang surgery dan sebagainya. Iya baik ya. Jadi ini satu tindakan dok yang memang tepat sasaran langsung kepada penyebab penyakitnya dok ya. Iya. Jadi nanti kita punya alat modalitas DSA itu yang bisa menentukan gambaran imaging vaskular pembuluh darah otak. Jadi itulah alat utama kita dalam. Jadi kalau
rumah sakit nggak memiliki mesin DSA tersebut, ya kita nggak bisa bekerja juga. Oke, berarti untuk diagnostik juga dok ya, berarti juga untuk penanganan juga bisa dipakai dua tindakan itu dok. Iya, jadi diagnostik itu yang kita sebut dengan DSA DSA tadi ya. Ya. Jadi kalau tindakan untuk penanganan, untuk misalnya kita lakukan tindakan invasifnya, misalnya tadi ya Endovaskular gitu. Endovaskular ya. Kalau ya istilahnya sama sih endovaskular, tapi orang bedah saraf itu biasanya bagian daripada subspesialis mereka endovaskular. Jadi kalau orang radiologi, dari teman-teman radiologi biasanya radiologi intervensi ya kan. Jadi kalau kita neurologi intervensi, jadi ada sub masing-masing di spesialis masing-masing. Jadi itu melalui pembuluh darah semua dok ya? Ya, terus kita melalui pembuluh darah. Biasanya kita masuk melalui arteri di femoral, karena itu yang paling gampang menuju lurus ke pembuluh darah di otak, di karotis atau di arteri vertebralis. Kalau bagi teman-teman kita yang di kardiologi biasanya mereka pakai dari radial. Cuman kalau kita menggunakan radial bisa juga, cuman begitu masuk ke karotisnya itu terlalu belok, jadi sulit masuknya. Jadi itu yang sering kita lakukan di femoralis, arteri femoralis. Ya, ini menarik sekali sahabat-sahabat penulis sekalian nih. Kita bincang langsung nih, memang di bidangnya nih, di ahli neurointervensi. Nah, saya akan bertanya lebih lanjut nih dok. Pada kasus stroke iskemik akut dok, ini gimana sih penanganan neurointervensinya dok? Ya, jadi kalau kita lihat perkembangan penanganan neurointervensi pada stroke akut, itu awalnya di tahun 2004 sebenarnya itu sudah mulai ada alat-alat yang digunakan untuk membuka aliran darah yang tersumbat tersebut, ada klotnya tersebut. Itu yang kita sebut dengan istilah trombektomi. Jadi masuk kateter yang selang itu ke otak, ke vaskular di femoralis, sampai ke tempat di mana adanya klot iskemik sumbatan tersebut, dengan menggunakan alat yang kita sebut dengan stent ya, atau bisa juga dengan suction. Itu sumbatan klot itu diambil, itulah yang kita sebut dengan istilah trombektomi. Itu yang kita lakukan pada stroke iskemik yang akut. Itu 2004 mulai start, tapi masih outcome masih kurang bagus, mungkin masih awal-awal. Tapi sekarang 2015 dengan material-material yang terbaru sekarang, outcome-nya sudah cukup menjanjikan. Hampir sama hasilnya dengan outcome kalau kita lakukan tindakan trombolisis. Ya. Gitu. Nah, ini berhubung tadi dokter sebutkan tadi trombolisis. Nah, ini memang satu tindakan yang berbeda ya dok ya dengan trombektomi tadi. Di mana tempatnya dok kira-kira trombolisis ini? Jadi kalau trombolisis itu dengan menggunakan obat, dia akan melisiskan trombus tersebut. Ya, jadi dengan antipelase ya, streptokinase, dengan heparin atau antikoagulan lainnya yang berfungsi untuk menghancurkan daripada klot tersebut. Yang sekarang dari FDA kita juga guideline-nya itu dengan antipelase trombolisis. Cuma masalahnya di trombolisis itu bisa dilakukan intravenus ya. Trombolisis itu ada intravenus, ada intraarterial. Yang intravenus itu bisa dilakukan di IGD, tapi waktu dari onset sampai dengan tindakan trombolisis obat itu waktunya sangat pendek. Therapeutic windows-nya, time-nya itu cuma di bawah 4 jam setengah. Karena kalau dia terlalu, artinya harus cepat ya dok? Cepat. Kalau dia lebih dari 4 jam setengah, safety-nya, resikonya juga besar untuk terjadi perdarahan. Satu, karena memang obat yang diberikan kan dosis besar, karena melalui intravenus. Yang kedua, klotnya itu sudah lebih keras, sehingga waktu dilakukan tindakan trombolisis tersebut tidak rekanalisasi sempurna dia. Kemudian kalau setelah 4 jam setengah tidak bisa kita lakukan tindakan
trombolisis, masih ada tindakan yang bisa kita lakukan pada stroke iskemik yang akut, yaitu dengan trombektomi. Karena trombektomi ini dia hanya menggunakan alat, risiko perdarahannya lebih kecil karena tidak menggunakan obat-obat yang bersifat lisis trombolitik. Jadi hanya alat, dan juga kulit yang sudah mengeras tadi, trombus yang sudah mengeras sudah cukup lama tadi, lebih dari 4 jam setengah, dengan alat tersebut lebih bisa diambil ya. Jadi rekanalisasinya juga lebih sempurna setelah 4 jam setengah, jadi lebih safety. Kemudian outcome-nya juga lebih, sekarang ini outcome-nya sudah hampir sama antara trombolisis dengan trombektomi. Berarti ini bisa kita ambil satu kesimpulan, trombolisis ini memang dengan trombektomi berbeda, tapi bisa dia jadi pilihan juga, dok. Misalkan kalau misalkan trombolisisnya ini gagal, pilihannya trombektomi, atau langsung kita ke trombektomi tanpa trombolisis. Oh ya, bisa bersamaan gitu. Ya, jadi itu bisa dilakukan kalau gagal misalnya trombolisis, kita bisa lanjutkan dengan trombektomi. Itu yang disebut dengan bridging trombolisis. Jadi bridging trombolisis. Kalau di guideline AHA dan ASA itu semua pasien-pasien yang masuk stroke kriteria daripada inklusinya di bawah 4 jam setengah itu semua harus dilakukan tindakan trombolisis dulu. Nah, apabila tidak rekanalisasi sempurna, baru nanti dilakukan tindakan trombektomi. Tapi kita bisa juga melakukan tindakan itu dari kasus onsetnya datang ke rumah sakit, kita bisa lakukan terus trombektomi yang kita sebut dengan direct trombektomi tanpa melalui trombolisis. Itu mungkin ada alasan pilihan yang kita lakukan. Yang pertama mungkin karena kalaulah trombektomi itu memang di pembuluh darah besar, ya, pembuluh darah besar kita bisa lakukan trombektomi. Yang kedua, kita khawatir dengan resiko perdarahan karena kalau trombolisis kan dengan obat-obatan trombolitik, sehingga risiko perdarahannya ada. Jadi kita bisa aja lakukan tindakan langsung trombektomi tanpa melalui, atau waktunya, wah ini waktunya udah lebih dari 4 jam setengah, kita nggak yakin, langsung aja trombektomi, kita nggak mau ambil resiko. Gitu. Jadi kita harus melihat daripada kondisi-kondisi pasien tersebut. Nah, berarti menarik nih ya. Berarti kalau lewat sudah fase akut, dok, stroke iskemik yang sudah lewat masa akut ini masih bisa, dok, dilakukan trombektomi? Enggak. Jadi kalau kita lihat dia harus masa sebenarnya hiperakut itu satu di bawah ya tidak. Kalau di guideline di AHA dan ASA itu bisa sampai 6 jam ke bawah, ada yang bisa juga sampai ke 24 jam, tergantung daripada kriterianya. Tetapi nanti evidence base-nya, level evidence base-nya sudah menurun. Jadi kalau dia kurang dari 6 jam itu udah 1A kalau kita lakukan tindakan trombektomi. Tapi kalau sudah lebih sudah menurun evidence base-nya, udah evidence 2B. Cuman untuk kita lakukan tindakan trombektomi tersebut pada kasus-kasus yang waktunya yang lama, ya, itu risiko komplikasinya itu juga lebih besar dan outcome-nya lebih besar. Jadi untuk menentukan ini kita lakukan atau tidak, karena kan time ini kita kadang-kadang nggak tahu pasien wake up stroke atau kita bisa modalitas imaging. Dengan imaging nanti kita lihat mismatch antara core dan penumbranya, antara perfusi dengan difusinya. Kalau masih bagus, masih tinggi yang perfusinya, mungkin kita bisa pertahankan untuk tindakan trombektomi. Tapi kalau sudah core yang sudah lebih luas, ya, kita harus lakukan tindakan CT perfusi atau MRI. Kita lihat itu, wah ini sudah ada infak, jadi outcome-nya kan kurang bagus, ya kita nggak usah melakukan tindakan trombektomi. Jadi kita ada modalitasnya kita gunakan. Tapi biasanya
di bawah 24 jam. Berbagai macam ya. Oke, berarti juga penting juga bekerja sama juga di bidang di radiologi ya. Ya, dengan radiologi. Menentukan tadi ya. Menentukan. Outcome-nya juga nanti ke depannya ya dok. Iya. Jadi kita harus lihat imagingnya, ya rasanya. Kalau kita mau tindakan trombektomi. Iya, menarik sekali nih ya, para sahabat produksi sekalian. Banyak sekali tadi kita dapat informasi-informasi baru ya mengenai penanganan neurointervensi pada kasus stroke iskemia akut. Nah, karena dia ada bahasa akut, berarti ini kan waktu loh ya. Waktu sekali sangat penting dalam hal penentuan outcome ya. Ada istilah di neurologi itu istilah time is brain gitu ya. Nah, ini maksudnya time is brain ya. Sering sekali disampaikan ini di. Ya, jadi ya. Ini tahun ini World Stroke Day-nya ini kan masalah waktu menit menyelamatkan hidupmu ya untuk tahun ini. Jadi time is brain itu memang sudah istilahnya nggak ada tawar menawar untuk ininya. Karena kalau kita tidak lakukan tindakan imaging, kita pilih aja waktunya. Memang jelas onsetnya 4,5 jam. Gambaran imaging CT scan-nya memang sudah CT scan, tidak ada nampak pendarahan, kita bisa lakukan tindakan trombolisis.